Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kesetiaan dari seorang istri, walaupun harus membayar harga ya Tuhan, yang sangat-sangat membuat hidupnya terluka, tapi kami melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa, memberikan kekuatan sampai pada akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan finishing well, karena hanya maut yang bisa memisahkan kehidupan pernikahan Bu Mera. Terima kasih Bapak, biarlah kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Terima kasih ya Bu buat Mera yang sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa ya. Memang Bu Mera ini wanita yang luar biasa. Sampai anaknya dari wanita tobat itu dulu ketemu saya juga. Dia bilang dia anterin sekolah, dia mandiin ya, dia rawat. Bahkan wanita tobat sering dikirimi makanan saudara ya. Itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan juga mungkin sudah dimutilasi juga ya. Tapi saya bilang Bu Mera, yang penting hari ini jangan kompromi dosa. Mengasihi, tapi tidak usah sampai mau diajak pergi sama-sama. Karena dengan demikian kita seolah-olah kompromi dengan dosa. Akhirnya dia mulai nggak lagi mau berhubungan dengan yang namanya wanita tobat. Ya, lihat ya, setiap perbuatan pasti ada harga yang harus dibayar. Kalau tanya perjalanannya Bu Mera nggak mudah, tapi kalau dilihat dari suaminya, mungkin beberapa saat saya juga melihat bagaimana proses bayar harga suaminya cukup berat. Nggak gampang keluar masuk rumah sakit dengan kemo, ya, kesakitan, itu semua karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap perbuatan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Makanya jangan sampai kita ini iri dengan orang berdosa. Kalau kita tahu iblis itu pinternya, dia berikan manusia dengan dosa nikmat, itu ditutup. Dia kasih saja bagian luarnya, tapi yang di dalamnya ditutup. Dalamnya isinya apa? Malapetaka, kehancuran, penyakit, maut, itu semua nggak dikasih tahu. Coba kalau semisal iblis bilang gini, ayo selingkuh, tapi nanti bayar harganya hancur, malapetaka, penyakit kanker, maut. Nggak ada orang mau. Tapi senyatanya itu loh yang harus dibayar. Apapun dosa itu pasti mendatangkan malapetaka. Tapi buat Tuhan, walaupun dia berikan bungkus yang di luarnya untuk ikut Kristus, dia tidak berikan sesuatu yang manis dulu. Dia berikan sesuatu yang tidak enak, yaitu apa? Pikul salib, sangkal diri, lewat jalan yang sesak dan sempit. Tapi di balik semua ini, Tuhan tidak pernah nutup. Dia selalu terbuka. Memang jalannya tidak enak, tapi ujung-ujungnya kebahagiaan, ujung-ujungnya kemuliaan, dan kehidupan kekal. Sekarang hidup ini pilihan buat kita semua yang masih punya nafas kehidupan. Selama kita masih ada nafas kehidupan, jangan menyia-nyiakan kesempatan hari ini untuk mengambil pilihan, yaitu mengambil jalan yang sempit, sesak, tanpa nyaman dosa, pikul salib, sangkal diri. Tapi ini jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi hari ini jangan main-main lagi dengan yang apa yang kita tabur. Kita tidak tahu, 1 jam lagi kita masih hidup kan? 1 jam lagi, ya Bu Mera tanya suaminya sehat, tiba-tiba kanker langsung stadium akhir. Menjalarnya tidak main-main, kemana-mana saudara. Siapa yang sangka orang yang sehat tiba-tiba sakit langsung vonis kanker stadium akhir. Itu sebabnya kita manusia ini lihat ya, kita baca di Mazmur 11 ayat 5 sampai 7. Mazmur 11 ayat 5 sampai 7. Yuk kita baca.
Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat 6, ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus itu akan memandang wajah Tuhan. Jangan dipikir kalau kita disakiti, kita diam. Apakah Tuhan tidak adil walaupun kita kelihatannya menderita? Hari ini yuk, khususnya kita yang lagi bergabung malam ini, yang lagi doa puasa ya. Sekali lagi pesan saya sebagai gembala, puasa itu bukan hanya berat badan yang dihabiskan ibu-ibu ya. Jangan itu jadi tujuan utamanya. Kalau puasa hanya ingin berat badan yang habis, salah besar. Tapi puasa yang benar adalah daging dan hatimu habis lenyap. Kita hari ini punya penguasaan diri yang baik, emosi, hati yang suka sakit hati, yang suka marah, suka dendam, iri hati. Kita mau belajar semua ini dihabis lenyapkan. Jangan hanya berat badan saja. Hari ini kita lihat di Mazmur 14, yuk kita belajar bagaimana nanti tabur tuai. 3 hal saudara yang saya ingatkan, kalau orang berdosa, itu ada tuaian bayar harga. Ya, kita semua nabur sebagai orang berdosa. Hari ini pasti ada tuaian nanti di akhir kehidupan mereka. Tapi buat orang benar, yang hari ini walaupun menabur benih kebenaran, tetap hidupnya disakiti, hidupnya hari ini difitnah, mungkin engkau menderita, tapi percayalah, orang benar itu selain ada tuaian akhir dari orang benar, apa yang ditabur dituai. Yang kedua, orang benar itu akan mengalami penyertaan dan pembelaan Tuhan. Orang berdosa tidak ada. Orang benar, walaupun disakiti tingkat tinggi, suami selingkuh, pasangan selingkuh, mertua galak, nggak usah takut. Karena orang benar itu mengalami fasilitas, yaitu ada penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tapi buat orang berdosa hari ini, penyertaan siapa yang dia hari ini, kalau ada sesuatu hal yang terjadi hari ini, kalau kita tidak lari sama Tuhan, siapa yang mau menyertai hidup orang berdosa? Itu sebabnya kita tidak perlu iri hati. Kita buka dulu di Mazmur 14 ayat 4 sampai 5. Mazmur 14 ayat 4 sampai 5. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Lihat ya, yang memakan habis umatku seperti memakan roti yang tidak berseru kepada Tuhan. Jadi hari ini, siapa yang menyakiti biji mata Allah, itu yang sedang melakukan kejahatan dan memakan habis umat Tuhan. Ayat 5, lihat ya, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Makanya seperti suami Bu Merah, tiba-tiba kanker, stadium akhir. Jangan dipikir Bu Merah sabar, Bu Merah melayani dengan tulus. Tapi yang namanya Bapak di surga itu selalu berkata, siapa yang berani mengusik biji mata Allah itu melakukan kejahatan, dan di sanalah mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan orang benar. Itu tadi yang saya katakan. Orang benar selain di akhir hidupnya menuai apa yang dia tabur, dia akan menikmati penyertaan Tuhan atas hidupnya. Dan yang Mazmur 10 ayat 15, yuk kita baca. Jadi hari ini jangan enak-enak, jangan takut ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin disakiti pasangan, teman, bisnis, dan sebagainya.
Tanpa saudara melakukan kejahatan, pada akhirnya mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Ada bencana malapetaka bukan kecil lagi, besar. Kalau hari ini kita tetap memberikan pengampunan, maka status kita nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan membela orang benar. Mazmur 10 ayat 15. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Lihat ya, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemui lagi. Buka PowerPoint saya malam ini yuk. Hari ini tuaian orang berdosa, itu yang pertama. Ada piala yang memusingkan, saudara. Itu tadi, api belerang yang menghanguskan. Pialanya bukan mahkota kehidupan, ya, tapi pialanya yaitu isinya api belerang yang menghanguskan. Nggak main-main. Mereka jangan sok oh hidupku enak kok berbuat dosa. Senyatanya ada piala nanti yang disediakan. Kita pialanya finishing well. Bu Merah ini finishing well, saudara. Kenapa? Karena dia bisa bertahan sampai maut yang memisahkan. Tapi kalau kita hari ini tidak melakukan sesuatu yang mau berjuang sampai akhir, maka kita hari ini akan tidak menerima mahkota piala finishing well. Yang kedua, ada kekejutan yang besar. Yang ketiga, dipatahkan lengan dan dituntut kefasikannya. Hari ini jangan sampai kehidupan berdosa, ya, tiba-tiba ngalami apa? Dikaruniakan piala yang isinya api belerang sudah gitu menghanguskan. Mungkin ada banyak orang tanpa sadar berhasil tipu sana dengan kaya, hasil korupsi, tapi suatu kali pasti hangus itu. Makanya banyak istilah, uang jin dimakan jin. Yang namanya hasil dosa itu selalu hangus, saudara. Nggak ada orang yang saya lihat, ya apalagi jadi istri simpanan orang. Nggak ada yang namanya dosa, walaupun terlihat kaya di awal, berhasil menguras harta suaminya orang. Tapi firman Tuhan sudah berkata, ada piala api belerang dan menghanguskan. Apa yang dia nikmati suatu kali hangus. Uang jin dimakan jin, uang panas dimakan panas. Itu pasti, saudara. Dan setelah pialanya hangus, masih ditambah ada kekejutan yang besar. Yaitu harus keluar masuk rumah sakit. Harus menderita kemo, mau minta mati. Saya pernah melayani orang yang hidupnya benar-benar kelam, saudara. Mau minta mati itu pun tidak mati-mati. Sampai teriak-teriak ya, saya lihat sampai disuntik morfin. Saya ini lihat beberapa kali ya, orang kalau sudah mau mati kesakitan, itu persis seperti ayam yang lagi dipotong, dia bisa lompat-lompat gini loh badannya. Tanya Fran pernah pelayanan sama saya yang kena orang kanker usus. Detik-detik menjelang kematian itu ya, walaupun disuntik morfin, itu dia bisa lompat-lompat gini tubuhnya. Saking nahan, nggak kuatnya rasa sakit. Morfin itu sampai nggak bisa menahan rasa sakit. Itu sebabnya hari ini jangan main-main dengan dosa. Apa yang kita tabur suatu kali kita tuai. Yang ketiga yaitu dipatahkan lengan dan pasti dituntut loh kefasikannya. Kira-kira saudara baca firman ini, saudara hari ini pastikan jangan sampai salah menabur benih. Hari ini kok disakiti nggak apa-apa. Lihat ya, orang yang sombong-sombong. Tadi pagi saya diberi ayat. Waktu saya buka, saya dapat ayat ini. Saya buka WhatsApp, saya dapat ayat ini. Saya baca di Alkitab. Buat hidup saya hari ini, saya bilang gini, aduh Tuhan, untung kok saya tidak jadi subjek pelakor. Untung saya jadi objek penderita. Lihat ya, Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, cacing-cacing selimut. Loh, lihat ya. Ayat 13-nya kita baca. Yesaya 14 ayat yang ke-13 kita baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu,
Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu sebabnya orang yang sombong hari ini, yang tadinya berkata, aku biarpun berbuat tipu sana tipu sini loh, aku tetap naik ke langit, kayaknya kaya, makin sukses, mungkin wanita tobat makin disayang suamimu. Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa kalau kehidupan mereka hari ini sesukses, sekaya apapun, dicintai apapun, wanita tobat pelakor, mereka tidak pernah tahu bahwa ke dunia orang mati diturunkan kemegahannya. Bahkan ulat-ulat sebagai alas tidur, cacing-cacing sebagai selimut. Kira-kira saudara ngeri enggak dengan kehidupan ini? Apa artinya di dunia engkau punya rumah yang besar, engkau punya fasilitas, tapi ngerinya kemegahanmu hanya diturunkan ke dunia orang mati yang nantinya alas tidurmu ini bercampur dengan ulat dan cacing-cacing. Lebih baik hari ini yuk kita baca bagaimana tuaian orang benar, ya. Buka PowerPoint-nya, saya nggak baca ayatnya karena ini sudah firman yang sering kali kita baca di firman Tuhan. Bagaimana akhir kehidupan daripada tuaian orang benar. Kalau saudara ngerti baca firman tuaian orang benar, yang pertama buka PowerPoint-nya. Tuhan itu akan membuat, ya, saudara yang hari ini ada di bawah akibat perbuatan orang berdosa, yang pasti janji Tuhan, Dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya buat orang benar. Yang kedua, ketika kita jadi orang benar, justru kita fokus dengan kerajaan Allah. Kita seperti Bu Merah, dia sudah tidak fokus dengan harga dirinya, makanya dia tidak nuntut cerai. Dia tidak labrak-labrak pelakor. Ya, tanya suaminya ganti pelakor berapa kali, ganti wanita tobat berapa kali. Kalau mau dipikir capek deh. Sudah putus satu, nyambung lagi berikutnya. Capek enggak? Capek. Tapi ketika kita sadar kalau kita fokus dengan kerajaan harga diri, mungkin Bu Merah nggak mau. Bu Eli capek masa dari wanita satu sudah putus nyambung wanita dua, putus nyambung lagi wanita tiga, putus masih ada embel-embelnya terus Bu Eli. Capek, harga diri saya mau ditaruh di mana? Tapi waktu Bu Merah fokus dengan kerajaan Allah, dia tahu bahwa sebagai seorang istri ketika dia bayar harga setia kepada suami karena dia mau membuktikan dia setia kepada Tuhan. Jangan mimpi saudara mengasihi Tuhan kalau tidak bisa mengasihi sesama. Kalau saudara berkata, I love you Lord, maka itu berarti engkau juga harus bisa mengasihi sesama manusia, termasuk pelakor, termasuk suami yang selingkuh, termasuk orang yang menghancurkan hidup perusahaanmu. Jangan bilang aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia, termasuk musuh-musuhmu. Maka engkau tidak sedang membangun kerajaan Allah. Ketika hidup orang benar, Bu Merah membangun kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Lihat, untuk biaya aja Tuhan tidak mempermalukan. Itu karena Tuhan perhitungkan. Hari ini saya mendengar bagaimana anaknya bekerja diberkati Tuhan. Itu karena Tuhan, yaitu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Suami meninggal, saya percaya ada sesuatu yang indah Tuhan persiapkan buat Bu Merah dan keturunannya. Bahkan dia lagi dalam perjalanan untuk menikmati semuanya ditambahkan. Bahkan yang ketiga, orang benar itu selalu keluar lebih dari pemenang. Yang keempat, Tuhan tidak membuat susah payah menambahi orang benar. Kira-kira saudara, hari ini menyesal enggak jadi orang benar? Menyesal enggak jadi istri yang setia dengan suami yang tidak setia? Enggak perlu menyesal. Karena tuaian orang benar itu jelas. Makanya firman Tuhan itu jelas. Walaupun engkau disakiti suamimu berapa kali, engkau tetap ngampuni. Engkau dipermalukan pelakor wanita tobat, engkau tetap mendoakan wanita tobat. Maka 4 hal ini, yaitu di mana segala sesuatu aku akan buat indah dalam hidupmu. Aku akan menambahkan semuanya. Aku akan memberikan
engkau keluar lebih dari pemenang, bahkan hidupmu tidak ada susah payah nanti menambahnya. Tapi justru orang yang menyakiti hidupmu akan berjalan dengan susah payah. Bahkan hari ini orang yang menyakiti hidupmu semuanya akan dikurang-kurangkan. Tidak dibuat indah, malah bertemu, malah petaka. Dibuat kalah. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar. Jadi hari ini jangan pernah menyesal, jangan pernah berputus asa jadi orang benar. Jadilah istri yang setia sampai maut yang memisahkan. Tidak usah bingung Bu Eli, saya butuh seorang pendamping hidup. Percayalah, suatu kali Tuhan tahu kebutuhanmu. Suami yang lagi limited edition itu tidak mungkin. Kalau janji Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya buat orang benar. Kira-kira yang namanya pemulihan rumah tangga dibuat indah enggak? Pasti, saudara. Anggur manis, keuanganmu kalau dibuat indah, apa yang hilang itu pasti ditambah-tambahkan. Semua yang hilang itu untuk perjalanan makin ditambah-tambahkan. Melihat kehidupan pengalaman hidup saya ketika semuanya hilang, kasih suami hilang, harta dicuri, apa yang menjadi hak saya dicuri, tapi ternyata semua itu untuk menambah-nambahkan semua aspek kehidupan saya. Bersyukur enggak buat perbuatan pelakor? Oh, bersyukur. Kalau Tuhan menjadikan lebih dari pemenang, kira-kira pelakor atau saudara yang menang? Pasti kita. Nggak mungkin orang berdosa yang menang. Wong Tuhan yang berjanji kok. Semua ditambahkan pasti. Nggak pakai susah payah. Hidupmu nanti ngalami pemulihan sudah indah ditambahkan. Tanpa bayar harga susah payah. Lebih dari pemenang. Orang benar itu luar biasa loh. Kadang kita ini berkecil hati karena kita tidak mengerti kebenaran firman. Kita melihat musuh yang gagah, kita sudah berkecil hati. Orang yang mengerti firman akan berkata, aku tidak akan pernah takut menghadapi segerombolan musuh. Walaupun itu puluhan ribu musuh, karena aku tahu bersama Tuhan sudah ada jaminan buat hidup orang benar. Lihat ya. Hari ini apa penyertaan Tuhan? Kalau Tuhan berkata, Tuhan menyertai angkatan orang benar. Yuk kita lihat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini ada di bawah titik nadir. Jangan fokus dengan masalah. Fokus tabur benih kebenaran. Karena nanti saudara akan lihat 4 hal. Bagaimana penyertaan Tuhan. Mazmur 10 ayat 16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Hari ini siapa yang pegang kedaulatan hidup selamanya? Tuhan. Tapi hidup orang yang ada di dunia ini dalam perjalanan lenyap. 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Hari ini siapa yang tertindas dengan ulah pelakor, ya, ulah yang namanya orang jahat, galak, saudara benar tertindas. Saudara jangan takut. Walaupun kelihatan orang yang galak itu terlihat menang di atas angin, tapi ayat 17 ini luar biasa. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka dan engkau memasang telingamu. 18, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Artinya tidak ada satu hal yang perlu kita takutkan hari ini sebagai orang benar. Karena penyertaan Tuhan, ketika firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai angkatan orang benar. Kenapa? Karena 3 hal ini. Selama kita masih menghadapi musuh, maka kita tidak perlu takut. Penyertaan Tuhan buat istri-istri yang setia seperti Bu Merah. Buat kita yang hari ini rela difitnah, dihancurkan usahamu sampai engkau bangkrut, kena PHK.
Ada banyak orang galak yang ada di sekitar kita yang merancangkan kecelakaan. Selama kita tetap berdiri sebagai orang benar, kita tidak membalas kejahatannya, maka 3 hal akan Tuhan lakukan. Kalau Tuhan berkata, nah aku itu menyertai angkatan orang benar, angkatan loh. Berarti sampai anak cucu, Tuhan akan menyertai. Bukan hanya orang benar, angkatan. Angkatan anak cucumu akan disertai, yaitu apa? Tuhan mendengar keinginan orang tertindas. Makanya ibu-ibu yang disakiti siapapun, suami, wanita, tobat. Gak usah tabrak sana, tabrak sini. Jangan sok hari ini sok kuat. Ya, jangan sok tahu seperti khotbah saya, sok pinter juga. Kalau kita jadi anak Tuhan yang sok-sok, maka kita akan tergelincir dan kita akan terselip di bawah hancur. Tapi kalau kita hari ini mencari Tuhan, saudara akan lihat, Tuhan itu dengar loh. Tuhan dengar keinginan orang tertindas. Setiap kali saudara bilang gini, Tuhan aku ini mau suamiku tobat. Bu Merah berdoa, kalau enggak suaminya mungkin sudah bablas, enggak dapat anugerah. Lihat last minute masih bisa diberi kekuatan waktu untuk berpelukan 1 jam masuk dalam hadirat Tuhan. Saya terlalu percaya kasih anugerah Tuhan, dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju. Itu karena Tuhan mendengar keinginan Bu Merah waktu ditindas suaminya. Saya cuma bilang buat ibu-ibu, bapak-bapak, yuk jangan menyerah. Kirim suamimu ke Tuhan. Kalau ada apa-apa sewaktu-waktu dia meninggal, matinya ketemu juru selamat. Kasihan toh. Kalau sampai sudah hidupnya ditawan iblis dan sampai akhir kehidupannya dia maut selamanya. Apa kita ini tega, saudara? Walaupun dia nyakiti kita, kita sadar bahwa dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena senyatanya iblis membutakan mata suami kita. Target iblis juga kita untuk dihancurkan. Tapi begitu kita jadi orang benar, Tuhan mendengar keinginan orang tertindas. Tuhan menguatkan hati. Kalau enggak Bu Merah masa bisa jalani berapa tahun. Mungkin Bu Merah lebih lama ya dari saya, Bu Merah ya. Prosesnya ada 10 tahun lebih, Bu. Nah tuh, lihat. Kalau enggak karena kekuatan hati dari Tuhan, kita ini semua bersyukur loh. Hati orang benar itu bukan hati kita lagi. Coba kalau hati ini made in China, ayo mati saudara. Made in China, made in Indonesia, made in Malaysia. Kira-kira kita kan semua bisa enggak tahan 12 tahun? Hati kita bertahan disakiti hati. Enggak bisa. Tapi waktu kita jadi orang benar ketika Tuhan berkata, Tuhan menyertai angkatan orang benar. Ini hatimu yang tadinya saudara penuh sakit hati dan saudara buang. Kita ini menjadi kuat. Yang ketiga, Tuhan memberi keadilan kepada anak yatim dan yang terinjak. Mungkin engkau hari ini diinjak-injak, hakmu diinjak. Apa yang menjadi kasih suamimu, saudara sekarang mengalami diinjak-injak benar-benar. Nggak apa-apa. Tapi suatu kali apa yang diinjak, yang direndahkan, kalau keadilan Tuhan terjadi, maka engkau akan diangkat. Orang yang menyakiti hidupmu akan dibawa. Itu selalu berbicara keadilan Tuhan. Makanya jadi orang benar itu enak. Tuhan bilang, nah aku menyertai angkatan orang benar. Nanti sampai anak cucumu, aku itu dengar keinginannya. Aku akan menguatkan hati, aku akan memberi keadilan. Sampai anak cucumu akan menikmati apa yang kau tabur. Jangan pernah menyesal untuk memberi pengampunan. Bu Merah menyesal enggak? Sampai mati loh dikasih pengampunan terus. Kira-kira menyesal nggak? Dia tidak akan pernah menyesal karena nanti upaya yang diberikan oleh Tuhan buat Bu Merah dan angkatan orang benar, anak cucunya, oh luar biasa. Tuhan akan melihat apa yang jadi keinginan, keadilan, dan Tuhan pasti selama proses hari ini, kalau Tuhan menyertai kita pasti kuat. Jangan bilang nggak kuat mau bunuh diri, kita pasti kuat. Karena kita sudah diberikan hati-hatinya Kristus. Made in surga. Amin. Yang terakhir, yuk kita lihat. Mazmur 13 ayat 3 ya dan 6. Kita baca sama-sama. Ini ayat yang terakhir. Berapa lama lagi aku harus menaruh
kekhawatiran dalam hidupku dan bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mungkin kita lihat gini, aduh Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Pelakor makin lama, makin kurang ajar. Wanita tobat, orang yang menfitnah saya makin lama. Tuhan, berapa lama lagi toh Tuhan? Mungkin seperti itu. Tapi lihat pembelaan Tuhan buat orang benar, kita baca ayat 6-nya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Lihat ya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Gak usah balas. Pembelaan Tuhan buat orang benar itu pasti terjadi. Walaupun kelihatannya wanita tobat hari ini bisa ejek hidupmu, suamimu tidak cinta kamu, suamimu malah tidak pulang. Mungkin orang yang hari ini mengambil uangmu bisa beli rumah besar sementara rumahmu harus engkau jual. Enggak apa-apa. Percayalah, orang berdosa itu akan berurusan dengan Bapa di surga. Keadilan Bapa di surga, dan kita hari ini akan melihat kasih setia Tuhan. Kita akan bersorak-sorak melihat karya keselamatannya Tuhan. Kita akan bernyanyi menikmati karya kebaikan Tuhan. Jadi dari kasih setia Tuhan, ada keselamatan, ada karya kebaikan yang membuat ketika Tuhan membela orang benar, maka orang benar bukan lagi ditutup dengan malapetaka atau dengan kehancuran, tapi orang benar akan ditutup dengan sorak-sorak, nyanyi, dan apa yang dia percayai, dia akan menikmati kasih setia Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk jangan lagi ngambil keputusan untuk menabur benihnya iblis. Hari ini yang siapapun kita pasti, kita ini manusia berdosa. Bu Eli kan tidak bisa sempurna, betul. Saya juga belajar kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan lihat hati saya enggak. Waktu kita jatuh dalam dosa dan kita hancur hati, kita bilang Tuhan ampuni. Kita percaya Tuhan tuh lihat hati, penyesalanmu sampai seberapa dalam. Hari ini jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang berdosa yang terlihat nyaman. Karena mereka tanpa mereka sadari, mereka itu sedang menikmati piala api belerang yang menghanguskan. Mereka itu hanya pakai piala, nanti pialanya buat mereka pusing, saudara. Kita ini hari ini yang nikmati piala, nanti piala finishing well, mahkota kehidupan. Yang kedua, orang berdosa ada kekejutan yang besar, yang mereka tidak siap, tiba-tiba kanker. Tiba-tiba ada bencana. Yang ketiga, dipatahkan lengan dan akan dituntut. Kalau dituntut, apa yang dia tabur pasti dia tuai. Jangan main-main. Makanya dosa diampuni. Tapi yang namanya bayar harga, dituntut kefasikannya, itu harus dia bayar. Kira-kira enak enggak? Ya enak, saudara. Enak kita jadi orang benar, hidupnya sudah dijamin indah, keluar lebih dari pemenang aspek kehidupan. Ya, bahkan hari ini yuk Tuhan mendengar kok. Saudara jadi orang benar bertahan. Tuhan dengar, nak, aku tahu rintihan sakitmu, nak. Aku pasti kuatkan hatimu. Sabar ya, wait. Sebentar lagi. Kalau cepet-cepet nanti tidak indah dalam segala aspek. Sabar. Aku sedang memberi keadilanku sampai angkatan orang benar. Jangan takut. Yuk kita baca quote yang terakhir. Setelah itu siapin lagu, ya. Jadi hari ini sebagai anak Tuhan, percayalah kita akan menikmati kasih setia, karya keselamatan, karya kebaikan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Orang benar itu akan menikmati apa yang ditabur dengan kebahagiaan abadi. Sementara orang berdosa akan alami malapetaka besar di balik nikmatnya dosa.
Jadi sekali lagi yuk, jangan pernah salah ngambil keputusan, terutama sudah di akhir zaman. Tidak bisa main-main lagi dengan waktu. Saya melihat ada banyak hukum karma itu cepat loh saudara. Ya beberapa saat saya ketemu dengan istri-istri yang soleha, yang totalitas sama Tuhan. Saya melihat penghukuman Tuhan itu tidak main-main saudara. Apalagi orang yang berteriak sama Tuhan ya. Sampai ada satu cerita seorang istri yang hari itu disakiti suaminya luar biasa. Dan istri ini rajin menabur benih, tiba-tiba suaminya kena penyakit saudara. Tiba-tiba tanpa jelas suaminya kena penyakit. Dan hari ini ya suaminya harus mengalami sesuatu di mana anggota tubuhnya diamputasi. Sehat saudara. Saudara tahu kalau istrinya cerita, itu hanya bermula. Tidak mungkin kalau diamputasi secara akal. Tapi bermula dari luka yang cuman seperti bisul. Di ujung kaki, saudara. Bayangin, cuman bermula luka. Dan luka itu bukan luka yang besar. Kayak seperti bisul itu kan kecil. Tapi begitu terjadi, tidak lama kemudian, tiba-tiba dokter hari itu mengambil keputusan harus diamputasi. Hari ini kita semua tidak tahu hukuman Tuhan itu apa. Kalau kita segera dituntut kefasikannya, ya kita hari ini ngeri bayar harganya. Yuk kita semua malam ini mau berdoa. Kita juga jangan jemu-jemu berdoa buat orang yang jahat. Karena kasihan loh. Kalau lihat mereka terima paket iblis yang disembunyikan. Ngeri saudara. Ngeri. Saya lihat orang-orang yang hari ini jahat-jahat galak-galak itu. Saya bayangin mereka itu tidak tahu paket dari iblis yang disembunyikan. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua mau berdoa. Berdoa. Mulai doakan orang-orang yang jahat yang menyakiti hidupmu supaya beroleh kasih karunia. Mereka lepas dari paketnya iblis. Tapi mulai beralih kepada Yesus Sang Juru Selamat. Tidak apa-apa diamputasi. Saya bilang sama istrinya, diamputasi tidak apa-apa. Yang penting dia tahu kenal keselamatan. Daripada anggota tubuhnya lengkap tapi dia galak. Dia hidup dalam dosa terus-menerus. Lebih baik diamputasi, tapi dia kenal Yesus sebagai juru selamat dan hidup benar. Frans, yuk nyanyi satu lagu. Kita mau berdoa, kita mau hidup melalui puasa ini. Matikan daging dan hati kita habis lenyap. Tabur jangan terus daging, emosi matikan. Roh amarah matikan, tinggi hati, suka harga diri dihormati, gila hormat, sukanya disanjung-sanjung, itu daging saudara. Kalau kita puasa masih kita gila hormat, ya saya minta maaf sekali lagi, kalau hari ini jangan sakit hati ya. Saya ini stres saudara, stresnya gini, karena saya ini mau nikahkan anak ya, saya diberi batasan untuk undangan, untuk undang tamu, karena anak saya bilang gini, Mam, aku enggak mau yang hadir banyak temennya Mami, aku mau yang hadir banyak temenku, please, karena ini aku yang nikah, jadi Mama aku kasih jatah sedikit ya, yang jauh lebih banyak temen saya. Saya tidak bisa apa-apa saudara, saya waktu dikasih jatah hanya 100 orang, saya ini bingung mau undang yang siapa, tolong jangan sakit hati. Saya sudah dengar satu orang sakit hati sama saya. Saya ini bukan tidak mau undang saudara, tapi keterbatasan dalam hidup saya untuk undang seseorang. Lah nanti kalau hari hanya, ini belum hari H, sudah beberapa orang sakit hati sama saya. Apalagi nanti kalau hari H, ya saya minta tolong ngerti siapa yang harus saya undang. Saya juga hari ini pusing. Jadi kalau yang tidak diundang ya jangan sakit hati. Mengertilah saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat firman yang menguatkan kami, kesaksian juga. Kami mulai hari ini kami tidak mau salah mengambil keputusan.
Pilihan kami sebagai orang benar jelas. Kalau kami harus bercucuran air mata, tapi kami tahu di akhir kehidupan kami, Engkau sudah memberikan jaminan yang indah, Engkau sudah menambah-nambahkan semuanya lebih dari pemenang, bahkan tidak ada susah payah yang menambahi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak buat malam ini, biarlah pintu anugerah itu Engkau buka setiap kali Tuhan, buat kami hari-hari ini yang mengalami disakiti, ditindas, yang diinjak-injak sekalipun, biar kekuatan ilahi itu mengalir buat setiap kami. Biar yang saat ini mengalami masalah rumah tangga Tuhan, Engkau hari ini pulihkan, yang mengalami sakit penyakit sembuhkan, yang mengalami masalah kekurangan dalam keuangan Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berkati seluruh tim pengerja PD Victory, baik yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat malam ini, kami sudah mendengar semua yang terbaik, ini menjadi kekuatan Rema, berkati juga Bu Mera, saat ini anaknya juga dalam perjalanan hidup Tuhan setia, Tuhan akan memberkati dia dengan limpah-limpah. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus berkati. Baik.